Nabi SAW pernah bersabda, di akhir zaman nanti ada orang yang mereka bermuamalat riba, tapi mereka menamakan dengan nama-nama lain. Dibilang riba, enggak, bukan riba, ini namanya akad ini. Itu riba juga ujung-ujungnya. Itu alamat akhir zaman. Ini sebegini Bang Yuda. Dia kan jualan apa gitu ya. Ada orang beli dengan stok yang banyak dari dia. Dengan persyarat, dengan perjanjian ketika membeli itu, kalau seandainya ada barang-barang yang rusak bisa kalau ada barang-barang yang mau dikembalikan dipersilakan, tapi dengan harga yang minimal bila mana nggak ada kerusakan barang itu akhirnya dibeli tuh barang-barangnya banyak. Setelah resepsi selesai ada beberapa barang yang nggak dipakai dan mau dikembalikan kembali untuk dibeli sama yang penjual itu. Ini yang nanya dengan nominal harga yang kurang dari yang pertama. Untung bagi dia ini. Jawabannya apa? Apakah ini suatu ribawi? Jawabannya tidak. Tidak, bukan ribawi sama sekali itu. Dan tidak masuk dalam perihal ribawi. Karena memang dalam perihal riba itu kita bahas malam di MR gitu. Yeah. Semua kita bahas yang kan akad riba ada 4. Riba gord itu yang paling dahsyatnya. Ada juga riba fadl, riba nasa, dan riba iyad. Yang 3 ini hanya khusus dalam perihal emas, perak, dan makan makanan. Tapi kalau riba gord yang ini yang besar dosanya, meminjamkan uang dengan syarat dikembalikan lebih. Itu namanya riba gord. Anda kasih pinjam 1.000, ente balikan 1.500. Itu jelas riba. Itu kan ya. Besar ya. Oh itu bahaya tuh. Kayak sekarang lagi heboh nih pinjol. Iya, itu iya. Jelas riba itu Bang Yuda. Pinjam bahaya. 1 juta. Dipotong dulu sama admin Beb 200. Jadi dikasih 800. Allah rahasia. Habis itu masih ada bunganya Beb. Ada bunganya kan? Ada bunganya. Bunganya gede lagi, cepat. Nggak bisa bayar, datang orang ke rumah. Waduh. Ya. Gede bunganya. Ya nggak tahu Beb. Cepat kan biasanya gedenya cepat. Saya punya tetangga itu hampir 3 hari sekali didatangi sama orang. Maaf ya. Saya tanya, pernah saya tanya. Ini kejadian pinjam berapa Bang? 1,5. Enggak, 1,5 yang katanya sudah bunganya sudah hampir 5 juta atau berapa? Oh makanya tinggi banget kan, lebih dari itu jelas-jelas riba itu. Itu kan bunganya lebih tinggi daripada hutangnya. Ya itu jelas banget itu Bang Yuda. Itu bahaya banget. Nah, jangan sampai ya Allah jangan sampai kena masalah riba gitu, bahaya. Dan walaupun nominal angkanya besar, keuntungannya besar, tapi itu enggak ada berkah sama sekali. Mamhuqul barakah. Nah, tapi kalau kita teman Beb, yuk pinjam uang 100.000, ya udah ini. Ya insya Allah seminggu tak balikin. Iya oke. Tanpa ngomong apa-apa saya kan. Tiba-tiba dia ngembalikin 50 Beb. Nah kurang. 150.000. Oh lebih. Loh ngapain kamu? Enggak, hadiah. Gimana tuh? Masih muskilah. Apakah itu riba apa? Enggak. Kalau enggak ada syaratnya enggak apa-apa. Hadiah dari dia itu hadiah. Nah tapi jarang Beb, teman saya begitu Beb. Iya. Saya cuma ngomongnya jarang Beb. Iya. Semoga aja ada ya kan. Semoga aja ada gitu. Kalau tapi 100 Beb, katanya 100 itu nanti berapa bulan baru bayar Beb. Ada Beb, ya kan? Ada. Semoga aja Beb. Kalau begitu hadiah Beb ya. Enggak apa-apa. Kapan jadi riba? Bila mana ada persyaratan. Pas lagi mau menjamin. Pas akad gitu. Pas akadnya dengan syarat kalau seandainya ini maka akan nambah sekian. Nah, itu disyaratkan waktu ketika akad, itu jadi riba akhirnya. Bahaya. Nah, kalau dalam kasus ini enggak ada riba sama sekali karena enggak ada perihal pinjam-pinjaman di sini. Di sini ada 2 akad jual beli. Akad jual beli yang pertama, kemudian ada akad jual beli yang kedua. Akad jual beli yang kedua dengan harga di bawah dari yang pertama. Masih muskilah enggak apa-apa itu. Terserah mau berapa harganya sih, mau turun mau naik, masih muskilah. Selagi itu enggak ada perihal pinjam-pinjaman yang membawakan bunga dalam pinjaman itu. Dan ini bukan juga dari riba gord, bukan dari golongan riba nasa atau iyad ataupun atau fadl, karena dalam perihal ini bukan ribawi. Nah, intinya sih itu Bang riba, bukan Bang Yuda. Ini bukan masuk dalam kategori riba. Bukan riba. Ini kayak jual beli Beb. Jual beli biasa. Jual beli Beb ya. Betul. Ada 2 akad jual beli dan dua-duanya boleh. Wah, kata. Nah, insyaallah khair. Maka diberkahi insyaallah. Amin. Karena zaman sekarang ini kan riba itu berbagai macam modelnya Beb. Itu dia makanya. Iya. Makanya dalam beberapa hadis dikatakan orang di akhir zaman itu kalau enggak dia main riba, kalau enggak dia bakal kena debunya riba. Loh. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya. Akhir zaman. Akhir zaman. Jadi sekarang ini makanya
semua uang kembali ke bank, contohnya kebanyakan bank yang apalagi yang konvensional, Iya. mereka riba biasanya sih. Walaupun ada sebagian yang pakai solusi, ada apa namanya? Kita nggak memvonis semua bank itu riba, enggak ya, enggak wah kata. Tapi ada cara-cara yang emang itu jelas-jelas riba di situ. Apa namanya? Nah itu dia semua bank, semua uang kembali ke bank. Emang artinya mau nggak mau kita kena imbas, kena debunya paling enggak. Dalam hadis. Dan juga Nabi SAW pernah bersabda, di akhir zaman nanti ada orang yang mereka bermuamalat riba, tapi mereka menamakan dengan nama-nama lain. Dibilang riba, enggak, bukan riba, ini namanya akad ini. Itu riba juga ujung-ujungnya. Itu alamat akhir zaman. Oh, nggak Ada mau dikatakan istilah-istilah riba lain tapi apa gitu. lain gitu ya. Pakai nama-nama baru ini itu. Iya. Nah, itu ujungnya ya ini sih riba, definisinya sama, ada juga. Nah, itu yang udah akhir zaman sudah berubah-ubah nama gitu, biar dibilang halal. Nasallallahu salam wal afiyah. Masya Allah. Masya Allah, Beb. Ya. Oh, Beb, sebelum ditutup saya mau tanya, Beb. Untuk Ya. jual beli emas itu hukumnya gimana, Beb? Saya beli emas. Iya. Ya, 10 gram saya tahan. Oke. Nanti saya jual ketika harganya naik. Mm. Saya tahan di rumah. Mm. Apa itu juga riba, Beb? Enggak sama sekali. Enggak apa-apa, Bukan Beb. riba. Selagi jual belinya kontan, Bang Yuda ya. Iya. Enggak apa-apa, masih muskilah. Investasi dalam emas bukan riba. Tapi itu dia. Nah, karena emas ini kan masuk dalam ribawi, berarti ada beberapa syarat ketika muamalah, ketika mau jual beli emas tuh harus dengan kekontanan. Harus kontan, jangan sampai kredit. Emas kredit bisa jadi riba. Nah, harus kontan belinya. Dan apa namanya? Harus ya kontan sih, tagabut dan hulul. Gitu, tagabut dan hulul. Dan juga ini sih soalnya kan kita beli emas pakai duit ya. Nah, ini perdebatan panjang antara fuqaha apakah duit itu masuk dalam kategori ribawi atau tidak. Tapi kalau mau ihtiyatnya kita bilang itu ribawi, makanya kalau beli emas perak harus kontan, jangan kredit. Harus kontan. Ada solusinya sebenarnya. Oke, kita bahas nanti lagi lah. Kapan-kapan panjang ya, solusinya panjang, banyak. Nggak selesai nih, Beb, malah, Beb, ya kan? Kalau yang kasus yang tadi Bang Yuda ceritakan, Iya. kita beli emas, ya kan, kontan, kita simpan di rumah. Sekian tahun kemudian naik nih harga emas nih, kita jual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Iya. Bukan riba itu. Sama sekali bukan riba. Sama kayak jual beli, Beb, ya? Jual beli biasa. Ya, saya beli harga 500.000, tiba-tiba naik 700.000, saya jual. Enggak apa-apa, Beb, ya. Ya kan cari untung, Beb, ya. Enggak ada masalah, Beb, ya. Oh.